Tetapi begitu tangannya menyentuh bulunya, tangannya tertempel erat pada bulu emas itu. Ia berteriak kesakitan. Selamat datang sahabat Lucy. Yuk subscribe dan tekan loncengnya supaya kita bisa dengar dongeng seru setiap hari. Kebaikan Sang Simpleton. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil di tepi hutan yang lebat, hiduplah seorang tukang kayu dengan 3 orang putra. Anak sulung dan anak tengah sangatlah pintar, tetapi mereka sangat pelit dan hanya memikirkan diri sendiri. Sementara itu, si bungsu dijuluki Simpleton atau si polos karena ia sederhana tetapi ia memiliki hati yang sangat baik. Suatu pagi, sang ayah meminta ketiga putranya untuk pergi ke hutan mencari kayu. Anak sulung berangkat lebih dulu, dibekali sepotong roti keju dan sebotol sari buah yang lezat. Saat ia sedang membelah kayu, muncullah seorang pria tua kurus kering dengan janggut putih yang memohon belas kasihan. Anak muda, saya sangat lapar dan haus. Sudahkah kiranya kau berbagi sedikit dari bekalmu? Anak sulung itu mendengus angkuh. Aku hanya punya sedikit untuk diriku sendiri. Kau tidak akan dapat bagian. Tolaknya kasar. Saat ia ingin menikmati bekalnya, tanpa disangka ia tersandung akar pohon. Roti keju dan sari buahnya terjatuh tepat di lumpur becek. Kotor dan tak bisa dimakan lagi. Ia pun terpaksa pulang dengan perut keroncongan dan tangan hampa. Anak tengah menyusul dengan bekal yang sama enaknya. Ia pun ditemui oleh pria tua yang sama dan memohon belas kasihan. Tidak akan, teriak anak tengah. Aku tidak mau kehilangan makananku sepertimu kakakku. Namun ketika ia hendak menyembunyikan bekalnya, seekor gagak besar menyambar dan membawa kabur semua makanannya. Ia pun harus pulang dengan sangat kesal. Terakhir, giliran Simpleton. Bekalnya sangat sederhana, hanya sepotong biskuit yang gosong dan sebotol bir yang sudah agak asam. Saat pria tua itu muncul dan meminta makan dan minum, Simpleton tersenyum tulus. Pria tua yang baik, kata Simpleton lembut. Bekalku memang tidak seberapa, tapi mari kita duduk bersama dan nikmati. Aku senang berbagi. Simpleton lalu membagi makanannya. Ajaibnya, saat pria tua itu menyentuh biskuit gosong itu, biskuit itu berubah menjadi kue bolu yang lezat. Dan bir yang asam itu berubah menjadi anggur merah manis yang paling nikmat. Mereka pun makan dan minum dengan gembira. Atas kebaikan hatimu yang tulus, kata pria tua itu setelah selesai. Aku akan memberimu hadiah. Pria tua itu menunjuk salah satu pohon. Tebanglah pohon itu. Simpleton pun membelah pohon itu dan sungguh luar biasa. Dari akar pohon itu muncul sesosok angsa dengan bulu terbuat dari emas murni. Pria tua itu menghilang setelah berpesan agar Simpleton menjaga angsa itu baik-baik. Simpleton pun pulang dengan gembira membawa angsa emas itu. Kakak-kakaknya yang serakah menjadi sangat iri. Malam itu, mereka menginap di sebuah penginapan. Kakak sulung melihat angsa emas itu sendirian dan berbisik. Kita harus mencuri 1 bulu emasnya agar kita bisa kaya. Ia diam-diam mendekati angsa itu. Tetapi begitu tangannya menyentuh bulunya, tangannya tertempel erat pada bulu emas itu. Ia berteriak kesakitan. Kakak tengah datang menolong, dan ketika ia ikut memegang, tangannya pun tertempel erat di sebelah tangan kakaknya. Simpleton yang mendengar keributan segera datang. Sudahlah kak, kata Simpleton. Lalu ia menyentuh kedua tangan kakaknya. Serta-merta tangan mereka terlepas dari bulu angsa. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke istana, di mana raja menjanjikan setengah dari kerajaannya kepada siapapun yang bisa membuat putrinya yang murung tertawa. Kedua kakak Simpleton mencoba melucu, namun sang putri tetap diam membatu. Kemudian giliran Simpleton. Ia hanya menyuruh angsa emasnya berjalan.
angsa emas itu berjalan dengan kikuk. Yang paling lucu adalah ketika kedua kakak Simpleton yang masih serakah berulang kali mencoba mencabut bulu angsa itu, membuat tangan mereka menempel dan terlepas berkali-kali. Melihat tingkah laku aneh dan lucu dari Simpleton dan kakak-kakaknya, tiba-tiba putri itu terbahak-bahak. Tawanya terdengar merdu dan riang untuk pertama kalinya. Simpleton yang polos dengan kebaikan hatinya yang tulus akhirnya menikahi sang putri. Semua orang pun belajar bahwa kebaikan hati, meskipun sederhana, akan selalu mendatangkan keajaiban dan kebahagiaan sejati.